permisa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami datang dan memuji untuk membelajar dari sebagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing hati dan pikiran kami agar renungan ini membawa berkat dan menguatkan iman kepercayaan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur padamu. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 13 Agustus 25 yang berjudul Yitro. Musa dikunjungi oleh Yitro, ayah mertuanya yang juga disebut sebagai Reuel. Keluaran 2 ayat 18. Yitro membawa istri Musa, Zipora, dan 2 orang anak laki-lakinya, Gerson dan Eliezer. Ketika Musa mendengar bahwa mereka akan datang, dia keluar untuk menyambut mereka. Bacalah Keluaran 18 ayat 1 sampai 27. Ayat 1, kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 2, lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Yang ketiga, dan kedua anak laki-laki Zipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Ayat keempat, dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ayat kelima, ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah. Ayat 6, disuruhnya lah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Ayat ketujuh, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Ayat ke-8, sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir, karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Ayat ke-9, bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Ayat ke-10, lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Ayat ke-11, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Ayat ke-12, dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Ayat 13, keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ayat ke-14, ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Ayat ke-15, kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa itu datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Ayat 16, apabila ada perkara di antara mereka,
Maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Ayat 17, tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kulakukan itu. Ayat 18, engkau akan menjadi sangat lelah, baik bangsa dan beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Ayat 19, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Ayat 20, kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ayat 20, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ayat 22, dan sewaktu-waktu mereka mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadaku. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu. Dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Ayat 23, jika engkau berbuat demikian, dan Allah memberitahukan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Ayat 24, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Ayat 25, dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang. Pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ayat 26, mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapin mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Ayat 27, kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Apakah langkah-langkah besar dalam sejarah bangsa yang terjadi di sini? Yitro datang karena ia mendengar tentang pembebasan yang menakjubkan yang telah Allah lakukan untuk Israel. Musa menceritakan kepada Yitro secara terperinci segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Keluaran 18 ayat 8. Yitro memuji kebaikan dan campur tangan Allah yang luar biasa atas nama umatnya dengan menyatakan, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Keluaran 18 ayat 10 dan 11. Apa yang kita lihat di sini adalah contoh bagaimana pekerjaan Tuhan di antara umatnya adalah untuk menjadi saksi bagi dunia tentang siapa Tuhan yang sejati dan apa yang dapat Dia lakukan bagi umatnya. Pada saat yang sama, ketika Yitro belajar tentang Allah yang benar, ia sendiri memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada umat Allah.
Nasihat yang bijaksana dan bermanfaat. Musa perlu mengatur sistem hukum dan prinsip-prinsip yang adil dan benar. Ia juga membutuhkan hakim-hakim yang berdedikasi dan setia, orang-orang yang berintegritas. Yitro dengan bijaksana menyebutkan kualifikasi berikut ini. Yang pertama, orang yang takut akan Allah. Yang kedua, yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, yang membenci keuntungan yang tidak jujur. Orang-orang yang cakap dan berkarakter baik harus ditunjuk untuk mengepali unit-unit yang berbeda, yaitu ribuan, ratusan, 50-an, dan puluhan. Dengan cara ini, beban administrasi Musa akan berkurang dan ia dapat berfokus pada masalah-masalah yang penting. Dengan demikian, rakyat akan terlayani dengan baik. Musa menerima nasihat bijak dari Yitro, Keluaran 18 ayat 24. Dan menunjukkan para pemimpin untuk peran administratif yang berbeda. Lihat juga Ulangan 1 ayat 9 sampai 18. Musa bisa saja mengabaikan orang tua itu dan menyuruhnya mengurus urusannya sendiri. Namun, ia tidak melakukannya. Pelajaran penting apakah yang dapat kita pelajari dari kesediaannya untuk mendengarkan orang yang bahkan bukan orang Ibrani ini? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarkanlah kebenaran-Mu ini tinggal dalam hati kami dan nyata dalam perbuatan sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada permisa yang dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur padamu. Amin.